Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Ayo semangat mulai gitu membangun Indonesia ini dengan kejujuran. Itu awal dari kesuksesan insyaallah ya. Nah, siapapun mau secara pribadi ataupun secara ya komunal di masyarakat itu memulai sesuatu dengan jujur insyaallah akan bagus hasilnya. Tapi memulai sesuatu dengan kebohongan hancur, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Setelah sebelumnya bab sabar, kita masuk pembahasan bab baru, babus sidqi, bab tentang sidik. Sidqu. Sidik itu apa, Pak? Sidik, nah, salah satu sifat Nabi kan ada sidik. Apa sidik? Hah? Jujur, ya. Jadi tentang as-sidqu. Ar-rajihu 'indal ulama, pendapat yang rajih di kalangan ulama, anna-sidqa mutabaqatul khabari lil waqi'. Nah, definisi atau ta'rif dari sidik adalah sesuainya khabar, berita dengan kenyataan. Itu disebut sidik. Benar artinya apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Itu ya. Jadi itu yang disebut sidik. Nah, kazib aksuhu. Nah, kazib kebalikan dari sidik. Berarti khobar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berita tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sekarang disebut hoax itu ya. Dan itu Pak, dari survei katanya menunjukkan hoax itu adalah penyumbang fenomena intoleransi 90% lebih ya. Dan memang sekarang ada kelompok orang yang memang dibayar untuk itu kan, sengaja menyebarkan berita bohong itu. Baik, nah itu pengertiannya dulu ya. Berarti orang yang sidik artinya yang menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Orang yang pendusta berarti yang suka menyampaikan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Wa qala ba'dul ulama, sebahagian ulama mengatakan bahwa as-sidqu istiwa'uz zahir wal batin. Nah, ada yang mengatakan disebut sidik, jujur, benar itu adalah samanya antara zahir dan batin
wasirri wal alaniyah, serta keadaan sir tersembunyi dan keadaan terang-terangan. Ketika sendirian, ketika ada orang, kepribadiannya itu tidak pernah berubah, ya begitu. Nah, itu katanya juga ada yang mendefinisikan seperti itu. Nah, sehingga ada lagi yang memberi definisi lainnya bahwa as-sidqu adalah muwafaqatul amali li muqtada awamiris syar'i. Sesuainya amal perbuatan dengan tuntutan perintah syariat. Memang perintah syariatnya begitu, dia lakukan itu, gitu ya. Itulah orang yang jujur, orang yang benar, tidak melakukan sesuatu karena tuntutan kondisi walaupun bertentangan dengan perintah syariat. Ya, apalagi kondisinya dalam hal ini adalah kepentingan dunia. Bayar, tolong dukung dia, sampaikan ini, gitu. Walaupun ia dai misalnya, kalau sudah dipesan begitu, nah susah dia akan bicara benar. Ya kenapa? Udah disumpal duluan. Nah makanya hati-hati ya. Nah, ini para penganjur kebaikan, itu para dai, para penceramah, ini kan kalau mau cari keuntungan begitu, sebentar lagi adalah kesempatan itu. Kalau mau jadi apa namanya Pak? Juru kampanye. Ya. Jurkam nanti. Oke, jadi sekali lagi, jadi ini pembahasan kita tentang sidik atau jujur. Kita lihat dasar-dasarnya. Yang pertama dari Al-Quran dulu nih. Ada 3 ayat yang dikutip di sini. Pertama dari surah At-Taubah ayat 119. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, yang jujur, yang tidak suka berbohong. Itu artinya berarti, nah perintah pertamanya apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian. Itu salah satu nilai dari ketakwaan itu adalah kejujuran. Ya, salah satu dari nilai ketakwaan itu adalah jujur. Tapi kalian nggak bisa jujur sendirian, nggak akan punya kekuatan. Nah, makanya perintah berikutnya apa? Kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, yang sidik. Nah, ini kan sebetulnya kalau mau kita pahami dalam makna lain, berarti harus ada memang komunitas. Bergabung dengan orang-orang yang jujur. Ya. Bangun kekuatan. Kalau cuma sendirian, kita di kantor jujur sendirian, kalah. Ya. Ya malah dibego-begoin orang kadang, Pak. Ya bego, kamu mah terlalu jujur sih jadi orang, begitu. Iya. Iya, berarti harus bohong zaman sekarang mah.
Kira-kira begitu berarti kan terlalu jujur itu dianggap nggak biasa, aneh. Ya Allah. Nah makanya berarti cari nih, ayo. Nah sebetulnya ini kesempatan ya buat umat Islam, yuk buat kekuatan. Karena siapapun Muslim pasti sepakat jujur itu yang baik, bohong itu buruk. Ada nggak yang mengingkari itu? Nggak ada. Ayo semangat mulai gitu membangun Indonesia ini dengan kejujuran. Itu awal dari kesuksesan insya Allah ya. Nah, siapapun mau secara pribadi ataupun secara ya komunal di masyarakat itu memulai sesuatu dengan jujur insya Allah akan bagus hasilnya. Tapi memulai sesuatu dengan kebohongan hancur, Pak. Ya silahkan nilai sendirilah ya. Fakta-faktanya kita bisa lihat gitu ya dari kenyataan-kenyataan yang ada. Nah mulailah segala sesuatu dengan kejujuran gitu. Ini tanamkan pada anak kita yang baru lulus sarjana mau mencari pekerjaan begitu. Jangan mengandalkan modal channeling, hubungan, kedekatan, tapi modal kejujuran, insyaallah ya. Ya walaupun memang sering tersisihkan, nah, itu perjuangannya memang. Ya. Nah makanya tadi perlu ada berarti ya komunitas orang-orang jujur itu, ya. As-siddiqin itu, as-sadiqin, ma'as-sadiqin, bersama dengan orang-orang yang benar, yang jujur lainnya, supaya ada kekuatan. Ayo dong, bersatulah umat Islam ya. Itu Indonesia ini kan muslimnya terbanyak katanya. Ya kalau muslimnya masih terus saja saling sikut kanan kiri, ya kapan mau bersatunya? Kalau kita bersatu satu suara, insya Allah ya musuh itu akan hancur. As-sadiqin wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah kamu bersama orang yang jujur ya. Berarti kalau Bapak bekerja di kantor ya, berusaha ingin jujur, cari teman. Nah, supaya punya kekuatan begitu ya, cari teman, ada pendukung lainnya, nggak sendirian saya. Insya Allah buat komunitas itu. Insya Allah ya. Yang hadir di sini insya Allah orang-orang yang benar lah ya, orang-orang yang jujur, nggak suka bohong artinya kan Pak. Tapi memang Rasul juga sudah mengatakan begitu kan. Akan muncul nanti di akhir zaman itu para pemimpin yang zalim dan suka berbohong. Ya. Ya ini Rasulullah yang mengatakan begitu. Ya. Berarti memang pertanda zaman, kita nggak bisa memungkiri itu. Memang kita hidup di akhir zaman. Itu resikonya. Ya. Kalau nggak mau menghadapi situasi ini ya kita jangan hidup sekarang. Itu ya, hidup sekarang itu harus berhadapan dengan itu. Itu akan muncul para pemimpin yang suka zalim dan suka berbohong. Nah, cuma Nabi mengatakan, nah, siapa yang mendukung mereka, membenarkan mereka, kata Nabi, dia tidak termasuk golonganku. Aku juga tidak termasuk dia. Nggak diakui berarti sama Rasulullah. Ya. Kalau yang mendukung kezaliman. Baik. Kita lanjutkan ya. Ayat yang kedua. Ini hati-hati dengan ayat ini.
Al-Ahzab ayat 35. Yang dikutip sih cuma bagian yang pas. Jujurnya, was-shadiqina was-shadiqat. Awal ayatnya panjang tuh Pak. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan begitu, mukminin, mukminah. Itu kelompok laki-laki, kelompok perempuan disebutnya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, orang-orang yang taat, dan juga orang-orang yang taat dari kalangan perempuan. Wassadiqin, wassadiqat, orang-orang laki-laki yang jujur, serta kelompok perempuan yang jujur. Ya, dan seterusnya masih banyak sifat-sifat lainnya itu. Apa ujung ayatnya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah telah menyediakan untuk mereka semua ampunan dan pahala yang besar. Jadi konteks ayat itu menjelaskan tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan di mata Allah dalam urusan amal ibadah. Allah tidak membeda-bedakan. Mau laki-laki mau perempuan sama-sama jujur, sama-sama beriman, sama-sama muslim, gitu. Sama-sama khusyuk, sama-sama bersedekah, sama-sama berpuasa. Siapapun dia, mau laki-laki mau perempuan, Allah tidak membeda-bedakan. Semuanya berhak mendapatkan ampunan serta pahala yang besar. Itu maksud ayat. Tiba-tiba ada yang membawa pada pemahaman berjamaah. Tuh kan ayatnya membuat sejajar laki-laki dan perempuan itu. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat. Berarti boleh sejajar. Kalau berjamaah itu laki-laki perempuan nggak apa-apa. Dari mana sisi ngambil dalilnya itu? Ya. Nah ini hati-hati. Ini yang namanya syubhat fiddin. Ya. Apa tuh? Kerancuan berpikir dalam agama. Dan memang itu salah satu jalan setan. Nih, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, turun kamu. Ya. Karena sombong gak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia kan mengusulkan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau saya diusir dari surga ini, saya punya permintaan, tolong tangguhkan kematian saya sampai mereka dibangkitkan. Itu maksudnya apa tuh? Kalau dibangkitkan itu tiupan yang keberapa? Tiupan yang kedua. Berarti hakikatnya mah dia nggak mau mati, Pak. Ya kan kalau sampai dibangkitkan lagi berarti sudah lewat tiupan pertama yang mematikan semua makhluk, terus dihidupkan lagi. Jadi dia mau hidup terus sampai situ. Berarti nggak mau mati dong. Dikabulkan nggak oleh Allah itu? Nah, dikabulkannya tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Ilal waqtil ma'lum, ada di ayat lain. Ya, kamu ditangguhkan tapi sampai waktu yang telah ditentukan. Apa? Tiupan pertama yang mematikan semua makhluk. Dia juga mati saat itu. Nggak bisa sampai dibangkitkan. Jadi iblis, Pak, cuma iblis aja.
Kalau keturunannya anak buahnya yang dari bangsa jin mah enggak. Iblis saja itu yang ditangguhkan itu. Nah, setelah itu dia mengatakan la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa min aimanihim wa an syama'ilihim, gitu kan? Saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini bukan semata-mata menjelaskan tentang arah di mana setan akan datang menggoda kita, tetapi itu semua juga merupakan simbol. Depan ini adalah urusan akhirat. Maka setan akan menggoda manusia dari urusan akhirat. Caranya gimana? Dibuat ragu tentang akhirat. Dibuat hatinya nggak percaya dengan urusan akhirat. Nggak yakin dengan akhirat. Tuh. Itu mim baina aidihim, depan. Belakang apa maksudnya? Belakang ini urusan dunia. Kenapa disebut belakang? Karena sebanyak apapun dunia, nggak akan ada yang dibawa. Semuanya ditinggalkan di belakang. Bagaimana godaan iblis, setan ini dalam urusan dunia? Dibuat manusia cinta terhadap dunia sampai lupa dengan urusan akhirat. Lupa kalau dia mau pulang. Itu seakan-akan mau tinggal terus di dunia ini. Nah, itu dari arah belakang. Dari sebelah kanan apa? Dari arah agama. Ya seperti tadi. Begitu dimunculkan pemikiran-pemikiran sesat tentang agama, muncullah pemikiran-pemikiran yang rancu dalam beragama. Menafsirkan sesuka hati tentang ayat-ayat Quran. Gitu. Ya, menyimpulkan sesuka hati tentang dalil-dalil agama. Itu. Ya, ada lagi yang mengambil analogikan, mengkiaskan masa hari ini dengan masa zaman Nabi, bahwa sekarang ini kita belum jadi negara Islam, berarti masih periode Mekah. Nah, jadi belum ada kewajiban sholat 5 waktu itu. Yang kayak gitu Pak. Lah, kalau yang denger nih orang yang nggak pernah belajar agama, anak-anak muda begitu. Wih, iya bener ini. Keren ini. Maju dianggapnya berpikir kayak begitu. Ya, belum lagi yang menganggap Al-Quran ini ya tidak mutlak benar, bisa dikritisi, boleh dikritisi Quran. Bahaya Pak, begitu-begitu ya. Ada nggak yang begitu? Banyak sekarang ini. Dan adanya di Indonesia. Ya, adanya di Indonesia. Aduh, makanya kalau anak-anak kita nggak kita bina di rumah nih, akidahnya dengan baik, keyakinan mereka tentang agama itu diajarkan pemahaman agama yang lurus. Waduh, khawatir Pak. Ya. Nah, lalu satu lagi dari arah kiri. Apa tuh arah kiri? Syahwat, hawa nafsu. Ya, wah, dibiarkan dia mengikuti hawa nafsunya, keinginan-keinginan dunia. Nah, itu Pak. Supaya terselamatkan dari itu, kata Imam Nawawi, karena setan punya 4 jalan dalam menggoda manusia, maka Allah memberikan 4 kalimat untuk melindungi diri dari setan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu walaupun 2 dihitungnya 1 karena digabungkan oleh satu. Bismi. Ya, alifnya nggak ada kan? Beda dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu di situ mah alifnya ada. Iqra bismi-nya itu pakai alif. Nah, kalau bismillah langsung kan ba, sin, mim gitu. Makanya dianggap 1 itu oleh Imam Nawawi. 4 kalimat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Orang yang mengawali aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah akan terjaga, terpelihara dari niat-niat yang buruk, tujuan-tujuan yang buruk
pemikiran-pemikiran yang buruk yang dimunculkan oleh syaitan itu. Itu mau tanda tangan proyek, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dia akan jujur. Karena kalau ada unsur kebohongan di situ, dia mau tanda tangan, gemeteran pasti itu tanda tangannya juga. Karena hati manusia nggak akan pernah bisa dibohongi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati nggak akan pernah bisa berdusta. Kalau itu ada kecurangan di situ, hati kecilnya juga pasti mengakui itu. Cuma kadang-kadang ya disembunyikan aja. Jadi begitulah manusia. Ya, makanya Nabi mengajarkan setiap urusan yang mengandung kebaikan awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak maka terputus dari rahmat Allah. Satu lagi ayatnya di surat Muhammad ayat 21, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Jika mereka bersikap benar kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Tidak berpura-pura pada Allah. Itu yang dilakukan orang-orang munafik. Itu sehingga di surat Al-Baqarah orang munafik itu dikatakan mereka itu seakan-akan berusaha ingin menipu Allah, begitu ya. Yukhadi'unallaha. Itu mereka ingin berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Baik. Kita masuk pada hadisnya sekarang. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang siddiq ini, fal awwalu, maka yang pertama adalah an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan akan menuntun atau menunjukkan ke surga. Tuh gitu. Ini Rasulullah yang menyampaikan, Pak. Makanya saya di awal mengatakan memulai segala sesuatu dengan kejujuran, maka itulah awal dari kesuksesan. Tapi memulai segala sesuatu dengan kebohongan, itulah awal kehancuran. Bapak jualan, jujur, nggak pakai bohong. Tuh, ngasih bikin harga tidak melampaui batas yang wajar, ngambil untung, tapi juga tidak mencekik pembeli. Ya wajar-wajar aja ngasih untung dan nggak pakai bohong. Itu nggak pakai bohong. Insya Allah itu awal dari kesuksesan. Ya, salah satu misalnya contohnya jujur itu gimana? Ini Pak harganya beda nih, barangnya memang sama, karena ini ternyata ada cacat sedikit. Sampaikan kalau memang ada cacat, gitu. Ini lebih murah sedikit karena sudah reject ini. Ya. Nah, kalau yang nggak mau jujur, ya dia nggak mau mengatakan itu tuh. Barang yang udah reject, udah rusak misalnya, atau ada cacat sedikit, dijual dengan harga yang sama, yang mulus, dapat untung gede deh. Ya jadi contohnya nggak usah terlalu jauh lah, dalam urusan perdagangan aja, ya. Coba lebih banyak yang jujur apa yang suka bohong itu para penjual? Nah, ya insya Allah masih ada yang jujur, tapi yang bohong juga nggak sedikit, ya. Biasanya kebohongannya bukan dalam persoalan kata-kata, mendeskripsikan barang. Nah, kadang berlebihan juga, memuji-muji barang nggak sesuai dengan
kenyataannya itu kan ada juga yang begitu. Nanti nggak boleh begitu dong. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya kan sekarang mah jualan bukan hanya di pasar, Pak ya. Iya, dari rumah sekarang jualannya. Ya jualan di TikTok, di Shopee, gitulah. Ya kalau dia menjelaskan barang apa adanya, sesuai dengan spesifikasi barang yang dijual, ketika ada yang pesan, yang dikirim juga sesuai dengan deskripsi itu, bagus, itu berarti jujur dia. Nah jaga itu, ya. Ini kadang orang itu nggak berpikir, yang penting dapat untung gede, mengawali dengan kebohongan. Dapat 1-2 konsumen udah bohong, dia nggak nyadar, dia nggak akan dipercaya lagi kan. Iya, ini menghancurkan usahanya sendiri yang begitu. Ya, itu makanya apa yang dikatakan Nabi itu benar, bahwa as-sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu pasti akan membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, kebaikan arahnya ke surga. Ya, arahnya ke surga. Belum lagi yang curang. Nah, kecurangan bagian dari kebohongan itu. Ya, tatfif. Orang disebut mutaffif. Makanya diancam di suratnya kan, wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang suka curang. Awalnya itu diarahkan kepada para pedagang. Ketika Nabi mendapati di Madinah, di pasar Madinah itu orang banyak yang curang dalam takaran dan timbangan. Tetapi ancaman yang ada di surah Al-Mutaffifin bukan hanya masalah curang dalam jual beli saja, tetapi juga dalam semua bentuk kecurangan, ketidakadilan, kezaliman. Orang yang tidak mau memberikan hak orang lain secara penuh. Nah, itu berarti mutaffifin. Ya, punya karyawan gajinya nggak dibayar sesuai dengan kesepakatan. Curang itu. Iya, mutaffif juga sama itu. Berarti. Nah, jadi mulailah dengan jujur, insya Allah. Ya, ujungnya surga. Makanya Pak, khusus pedagang nih. Pedagang itu kalau jujur, Masya Allah, jaminannya luar biasa kan? Nabi mengatakan, at-tajirus saduqul amin. Seorang pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, amanah. Apa kata Nabi lanjutannya? Maka ia nanti di akhirat bersama para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tempatnya mulia Pak. Jadi menjadi pedagang itu kita punya peluang nanti di surganya dekat dengan para nabi. Asal jujur, itu modalnya. Jujur. Alhamdulillah kasih hujan Pak. Panas, berhari-hari panas ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bawa rahmat ya hujan yang turun ya, insya Allah. Karena kita bahas jujur ya, mudah-mudahan ya, kita memang prihatin kondisi ya. Apalagi katanya Tangsel cuaca paling buruk se-Indonesia. Astagfirullah. Nggak tahu dari mana itu ya ngukurnya. Perasaan nggak banyak yang batuk. Biasa-biasa aja. Ya, alhamdulillah. Oh, lihat di luar negeri, masya Allah, apalagi ya. Itu bencana di Hawaii itu. Jadi ternyata api itu bukan semata-mata karena sesuatu yang terbakar begitu merembet. Nah, apinya dari tanah gimana Pak? Jadi tanahnya yang menyala itu. Saking panasnya berarti, udaranya. Aduh, mudah-mudahan kita dihindarkanlah dari kondisi seperti itu ya. Insya Allah Indonesia masih nyaman gitu. Mudah-mudahan selalu diberikan ketentraman, kedamaian, kemakmuran.
Oke, asal jujur. Ayo, ya. Mulai dari kejujuran. Insya Allah Allah akan berikan itu keberkahan. Ayo. Kita sama-sama berkampanye ya, mengkampanyekan kejujuran begitu. Nggak usah bikin partai lah. Ya. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Ayo, itu biasakan jujur dengan siapapun. Nah, kita belum selesai Pak, tapi udah dibatasi waktu. Yang mau nggak mau, insya Allah kita lanjutkan bulan depan berarti ya. Nggak apa-apa ya. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang jujur, yang insya Allah nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.